yang saya hormati dan ditambah rekan saya fasilitasi yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertatap muka dan lebih dari itu dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan pertemuan ini berkah dan kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga mengelola sendiri karena temannya sudah ada di sini semua. Bapak Ibu Korwil Candipuro Kecamatan atau yang mewakili dari kecamatan, hari ini memang saya meminta ada waktu untuk bertemu, memintanya melalui Pak Ketua Subuh Pak Heri Nurwantoro, dan alhamdulillah terfasilitasi hari ini panjenengan semua bisa hadir. Ada beberapa hal yang nanti akan kami sampaikan terkait dengan perkembangan sampai saat ini, baik dalam hal penyelenggaraan pendidikan maupun ketenagaan. Bapak Ibu, hari ini di workshop akses ruang yang dulu namanya Mas Orda itu sedang ada pendampingan penata usahaan tahu banget hafal saya yang jelas pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dan rapor pendidikan untuk perencanaan berbasis data. Dan tadi saya sudah menyampaikan bahwa sekolah saat ini sudah punya rapor pendidikan dan tidak boleh meninggalkan rapor pendidikan itu begitu saja. Rapor pendidikan harus dijadikan PBD, perencanaan berbasis data, itu ngambilnya dari data rapor pendidikan. Sehingga ketika merencanakan rencana kerja tahunan RKT, kemudian menjadi di breakdown lagi ke RKM, sumber datanya adalah rapor pendidikan. Dari mananya? Di rapor pendidikan itu ada banyak indikator dari literasi, numerasi, dan karakter siswa. Di situ harus di breakdown, harus kita lihat dulu mana indikator-indikator yang perlu diintervensi. Tentu harus diutamakan dari indikator-indikator yang masih di blok warna merah, artinya tingkat ketercapaiannya masih rendah. Maka kalau sekolah memanfaatkan itu, oh ini literasi saya, indikator yang masih merah ini, maka itu nanti dicari akar masalahnya, rencana solusinya apa, dan rapor pendidikan yang sekarang sudah memberikan alternatif titik intervensi akar masalah dan solusinya. Kalau sekolah kemudian akan mengambil sikap akar masalahnya berbeda, solusinya berbeda, itu nggak masalah, tapi sudah dijembatani dengan adanya itu, sehingga memudahkan. Dan satu indikator itu misalnya masih merah, kemudian muncul kegiatan, misalnya pemahaman terhadap teks bacaan masih rendah. Kemudian akar masalahnya apa ya? Di situ misalnya akar masalahnya minat bacanya masih rendah. Maka kemudian muncul kegiatan, misalnya, berarti perlu penambahan buku bacaan, perlu ada jam khusus membaca buku, ya, perlu ada sudut baca,
Oh ternyata gurunya yang perlu ada in-house training. Muncul berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu kemudian dilihat lagi, mana ini yang perlu dibiayai. Ada kegiatan yang berbiaya, ada kegiatan yang tidak. Kalau membiasakan membaca tentu tidak harus berbiaya. Tapi kalau in-house training tentu harus berbiaya, karena yang mengikuti itu biasanya haus atau lapar, atau harus mendatangkan narasumber, berarti harus ada program. Nah kalau sudah semua yang harus diintervensi itu terinventarisir, kemudian sudah muncul kegiatan, sudah muncul biaya, sering dibunuh kalau disusun jumlahnya, maka akan muncul jumlah biaya. Kalau jumlah biaya itu melebihi pendapatan bos yang akan diterima besok, maka harus ada skala prioritas. Mana yang harus saya intervensi? Kalau sudah dilakukan seperti itu, perencanaannya berbasis data dari rapor pendidikan diambil dari assessment, kemudian dilaksanakan, maka tahun besok rapor pendidikan yang muncul setelah assessment harusnya meningkat dari yang sekarang, dan itu artinya bos yang disalurkan ke sekolah itu bukan si barang atau uang yang sia-sia, anggaran yang bermanfaat untuk eksekusi sesuai dengan peruntukannya. Nah ini maksudnya pemerintah menerbitkan rapor pendidikan. Setelah meningkat rapornya, yang tadinya merah berubah menjadi hijau, yang tadinya hijau berubah menjadi biru, yang sudah biru menjadi biru kecut. Artinya yang biru pun kan masih perlu diintervensi untuk peningkatan. Bukan berarti sudah biru tidak ada kegiatan apa-apa. Ini kami tadi sudah sampaikan seperti itu kepada teman-teman yang hadir tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu perkembangan kurikulumnya juga ada transisi. Kemudian teman-teman, ayo diajak bersama-sama memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Semua guru di Banjarnegara itu sudah punya akun belajar.id. Tadi saya bilang, kalau saya bilang akun belajar.id, dot itu dibayangkan sebagai titik, jangan dibayangkan sebagai dot yang berbentuk air. Ya. Maka selebihnya dari itu kemudian aktivasi di akun PMM. Nah PMM itu yang pinter guru yang zaman kita dulu menjadi guru itu belum ada itu. Dengan masuk berselancar di PMM yang masuk lewat akunnya masing-masing itu, guru akan mengerti materi pelajaran atau materi ini yang baik seperti apa, cara mengajar yang baik seperti apa, ada contohnya, ada modulnya, ada videonya. Di PMM itu ada topik 1, 2, 3 dan seterusnya, masing-masing topik ada modulnya, ada videonya, videonya diputar, modulnya dibaca. Rata-rata ketika memutar videonya, itu nggak sabar kemudian ditarik straight, jadi langsung finish. Nah, kalau semua guru di wilayah jenengan sudah melakukan itu, insya Allah kalau kami rapat di provinsi tidak malu lagi. Karena ketika di provinsi rapor itu pasti akan dipaparkan progres PMM Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, dan Banjarnegara itu berada di atas karena merahnya masih tebal. Ini bisa dibaca bahwa guru-guru di Banjarnegara tidak responsif terhadap perkembangan pada pendidikan, dianggap abai atau dianggap tidak peka. Maka ayo kita tekankan supaya teman-teman itu diberi fasilitas, tidak harus mencari seminar yang berbayar, tidak harus mencari deklat yang berbayar, tidak usah menunggu surat tugas deklat. Mengikuti deklat online di PMM itu nanti sertifikatnya bisa digunakan, dimiliki, bisa digunakan untuk mengusulkan akad izin.
sudah difasilitasi di situ. Bahkan bisa mengikuti diklat mandiri melalui PMM itu dari rumah masing-masing. Tidak harus menyiapkan koper dan lain sebagainya. Ini PMM kita masih merah progresnya. Masih ada 200 sekian guru yang belum aktivasi PMM. Yang di tempat ini kan sudah aktivasi semua. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya bahwa pemerintah pusat, monggo silahkan ambil tempat duduk. Mau di sebelah saya apa di belakang? Batul ternyata. Tadi saya kira dari Semarang, dari Semarangnya kalau hari ini. Semarang betul, Semarang betul. Bapak Ibu, betapa pentingnya kepala sekolah memantau, melihat, kenceng terhadap kencengnya jangan ditulis angel misalnya. Terhadap dapodi, kebenaran data di dapodi. Dapodi ya, sambil ini bisa. Mbak Nur karo ono kacang. Dari dapodi itu, kalau data siswanya sudah masuk semua, sampai kita ingatkan berkali-kali melalui bidang SD, cut off data tanggal 31 Agustus. Artinya apa? Sekolah yang direkrut segera siswanya dipindahkan. Sekolah yang baru masuk segera dihidupkan di dapodi. Siswanya karena per 31 Agustus itu data di cut off diambil. Untuk apa? Untuk perhitungan BOS tahun anggaran 2023. Sehingga kalau ada sekolah yang lewat tidak mengupdate datanya atau ada anak yang belum diaplikan saat di tanggal 31 Agustus, maka berikutnya tidak akan terhitung untuk salur bosnya. Betapa pentingnya data bos terkait dengan salpras, Salpras itu sekolah dianggap perlu rehab, perlu dikamen atau tidak oleh pemerintah pusat yang nantinya akan menjadi lembaga. Itu ambil datanya dari dapodi. Harus real sesuai kondisi yang sebenarnya. Betapa pentingnya dapodi untuk data ketenagaan. Meskipun itu data non PNS. Saat ini sedang ada pendataan non ASN. Sebetulnya surat kami sudah jelas, harus terdata di dapodi. Kata harusnya saya buang, terdata di dapodi. Masalahnya harus terus itu belum kemudian itu ada SK sekurang-kurangnya, pengangkatan sekurang-kurangnya oleh kepala unit kerja. Kalau di SD, di TK berarti kepala unit kerjanya kepala sekolah. Harusnya ya
tidak usah tanya-tanya lagi. Pak, kalau yang SK-nya komite, terus Pak boleh saya ganti dan sebagainya. Enggak, harusnya enggak tanya-tanya. Kalau sedang kerjanya kepala unit kerja itu ya harus diterjemahkan ke situ. Masa kami harus ngajari detailnya harus dibeginikan, padahal itu akan masuk ke sini, gitu kan? Teman-teman ini masih banyak yang nanti juga, padahal kami sudah informasikan dengan jelas, ya. Yang pertama kita rapor dengan operator kepegawaian dari Korwil dan SMP. Setelah itu kami informasikan bahwa dari Korwil atau operator Korwil atau operator dari SMP untuk mengkoordinir pendataan. Waktu itu data kita minta lewat Excel dan apa betul formnya? Yang Korwil Excel. Yang Korwil pakai Excel. Sudah waktu itu. Yang operator dari Korwil atas perintah jaringan sudah mengikuti. Data dikumpulkan manual. Sudah kami inventarisir, kami kirim ke BKD. Kemudian kami rapor lagi undang operator Korwil dan sekolah itu yang kedua. Kemudian di situ operator mengirim laporan data nama-nama Wiyata Bakti yang belum masuk. Ini yang kedua. Yang pertama itu kami minta di data daftar itu sesuai dengan syarat dan ketentuan untuk dimasukkan ke kami. Kan masih kemudian terjadi itu setelah kami kirim ke BKD sama BKD itu diinputkan di data BKN, maka masing-masing itu akan menerima akun. Menerima ono sing nopo, ono sing ora. Mergane gone maca surate ora cermat. Sekurang-kurangnya SK dari kepala unit kerja per 31 Desember 2021 itu minimal 1 tahun. Kemudian usia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 60 tahun, 56 tahun. Maka yang 56 lebih 1 hari 2 hari, ya itu kan namanya lebih. Dibacanya lagi nasib. Kok orang ini sih data gitu mestinya ya. Ketika usia saya belum lebih. Banyak teman-teman yang tidak dapat akun. Sudah kita akomodir. Sampai sebelum berakun masalahnya apa, diinventarisir oleh operator kecamatan masing-masing. Nah, begitu. Berbatas waktu paling lambat tanggal 26 September 2022. Artinya 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu itu paling akhir. Kenapa? Karena di BKN dibatas waktu, ke bawahnya berbatas waktu. Hari kemarin masih ada yang berduyun-duyun. Hari ini berduyun-duyun. Kan kami jadi ragu. Apakah kemarin telah didata dengan benar? Apakah teman-teman yang datang ini sebenarnya sudah tidak aktif lagi, kemudian sekarang ada pendataan menjadi aktif? Kan jadi ragu-ragu seperti itu. Nah, saya izin untuk ragu-ragu ini. Ini yang kemudian menyulitkan petugas pendataan di kami yang namanya Pak Suyati. Gak bisa punya. Didatangi orang berduyun-duyun, orang sing nangis, orang sing nyolek. Ya. Kami juga paham bahwa itu adalah hubungannya dengan nasib, gitu ya. Sudah kami fasilitasi kemarin itu untuk didata yang tidak dapat akun permasalahannya apa,
menginventarisir bahwa ke kami akan kami komunikasikan, semoga masih bisa dibukakan itu untuk memperoleh akun. Nggak memperhatikan batas waktu. Setelah batas waktu masih ada yang begitu. Ya, akhirnya saya terserah Pak Yaji mau diapakan. Ya. Karena ini kaitannya nanti jangan terkesan kemudian di Dipora itu menyetel BKD, menstil BKD supaya nanti BKD dan BKN lagi. Kan kasihan juga teman-teman yang di BKD. Dikira kita yang ada di jajaran di Dipora maupun BKD ini dianggapnya tidak bisa bekerja. Padahal kami umpamanya melakukan itu atas dasar rasa tidak tega. Kadang-kadang ya si manusiawi, saya sok berpikir punya tiba dengan naya awakku kan seperti itu. Ning yo kadang-kadang itu lebah teman bisa dikasih waktu 5 hari kok yang munculnya hari ke-7. Kadang-kadang seperti itu. Ya lu merasa muncul jengkel atau sedikit ya. Ini yang kedua jengkel. Sebetulnya kami semua itu ingin memfasilitasi teman-teman sebisa mungkin. Tapi karpe teman-teman itu ya sing lalai. Wis ngono meneh sing teko ora sopan. Tambah jengkel meneh to. Malah perintah karo Pak ya teko nyodori berkas. Ora kenal wis sapa, ora kenal diri, pakaian ora cetrok nganggo sandal sisa. Tambah jengkel. Ya begitulah suasananya. Tapi insya Allah masih kami fasilitasi semampu kami. Cuma kalau terlambat kayak gitu itu mengacaukan yang lain. Karena nanti bisa jadi diblokir semua sebagian negara kalau datanya selalu berubah. Nah, ini yang perlu diingatkan kepada teman-teman. Itu kewenangannya dari dengan untuk mengingatkan teman-teman. Yang kedua, tadi kaitannya dengan Dapodi. Sudah sejak tahun lalu ya kami meminta Bapak Ibu dibantu ditata wiata bakti ini. Kalau di sekolah yang dia tidak mendapat beban kerja, carikan di sekolah lain. Guru kelas tapi di situ sebetulnya guru kelasnya sudah 6. Maka carikan sekolah lain yang belum cukup. 1 tahun yang lalu ini yang memikirkan Pak ya. Tahun ini nanti ternyata benar bisa berdampak, Pak. Bisa berdampak. Jadi WB yang di sekolah itu di dalam Dapodi itu terbaca sebagai kelebihan tenaga. Sebetulnya tenaga di situ sudah cukup. Maka nanti tidak terakui oleh Kemdikbud. Kalau tidak diakui berarti kesempatannya hilang. Misalnya gini, seleksi berebut di satu tempat. Kemudian yang terbaik itu bukan dari sini tapi dari sini. Maka formasinya akan beralih ke sini. Tetapi yang dia tesnya terbaik itu ternyata di sini lebihan, bukan formasi aslinya. Maka ini formasi dan orangnya gugur. Eman toh. Padahal gurunya potensial. Jadi mohon ini kami juga kemarin mendapat surat tentang penataan guru ya untuk menata termasuk yang non ASN itu supaya yang non ASN itu berada pada formasi yang tepat.
Saya memaklumi kalau dia harus geser sekolah itu, geser unit kerja, di sekolah yang akan digeser itu pasti akan menanggung beban toh. Yang dipindahi itu kan berarti kurang bebannya kan, mau mengenai transport atau honor beralih ke tempat yang lain, itu akan menjadi kesulitan. Ada juga pertimbangan lain. Kepala sekolah sing arep ditekani sekolahnya sing kosong kuwi. Ora patiya seneng karo kuwi nek pindah rono mergane iki nang sekolah asale bae troublemaker. Iya ya. Seperti itu. Tapi nanti kesayaannya atau kejadiannya, kalau dia berada di formasi yang lebih, PNS-nya 5, BB-nya 3, guru kelas 5, PNS-nya 5, guru kelas 5, butuh di sekolah itu 6, maka WB yang terakui hanya 1, yang mana sistem saya nggak ngerti. Yang 2 bagaimana? Yang 2 itu nanti akan terbaca tidak terakui di pemilu. Maka ketika ada kesempatan seleksi ketika dia berebut, karena formasinya di sekolah lain dia akan berebut dengan banyak orang. Tapi kalau dia nilainya tertinggi nominasi, maka formasi di sekolah ini akan berpindah ke formasi sekolahnya dia. Tapi ternyata di sekolahnya dia tidak ada formasi, gugurlah dia. Bingung kan gue? Bingung kan? Lebih kasihan pada saat itu. Kalau terjadi seperti itu lebih kasihan. Mending saya ini geser roda atau orang popo. Timbangannya nang puncak orang popo nang kebon dalem adot toh. Tapi nasibnya bisa bagus. Sebetulnya semua tergantung rezeki yang tercatat. Tetapi bisa kita upayakan kalau kita sudah mengerti. Jadi kemarin ketika saya rapor di Jakarta itu, apa yang kita lakukan dulu 1 tahun meminta teman-teman mendistribusi itu ternyata sesuatu yang benar. Karena kan secara rasio seperti itu. Loh nopo dia wiata bakti guru kelas, dihonori dari APBD, dihonori dari bos, tapi sebetulnya di kelas itu sudah ada yang ngajar. Dalam tanda kutip numpang parkir, gak boleh tidak bodinya mampu. Tidak bodinya masih bisa masuk kalau mendapat jam, tetapi nanti akan terbaca seperti itu secara sistem dan pada sistem berikutnya, yaitu sistem seleksi kebijakan. Padahal tadinya kami hanya meratakan memetakan guru itu. Waktu itu supaya dipindah sana ke sana, supaya keserat dari APBD itu tidak mubazir, diberikan kepada yang tidak bekerja sesuai dengan peruntukannya. Tapi kesininya berdampak positif pada segi ini. Ini yang kadang-kadang menjadi pikiran. Saya itu kalau malam, kalau sedang mulai itu nggak bisa tidur. Iya, berarti merem-merem terbelek. Itu betapa pentingnya Dapodik. Oleh karena itu, kepala sekolah memilih, menetapkan, menunjuk operator Dapodik itu orang-orang yang benar-benar kredibel. Bisa IT tapi kredibel. Seharusnya malah diberi surat pernyataan bahwa yang bersangkutan itu melakukan, benar-benar melakukan sesuai dengan ketentuan dan tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Operator itu harus atas persetujuan kepala sekolah karena kewenangannya ada pada kepala sekolah. Iya, saya terus teringat ada operator Dapodik
nyandra datangnya kepala sekolah. Bisa-bisone kepala sekolahnya akhirnya tunjangan profesinya tidak bisa diverifikasi karena disandra oleh operatornya gara-gara operatornya mau pinjam uang tidak dikasih. Pintar. Kewenangan Dapodi itu ada di kepala sekolah. Oleh karena itu kami tidak melayani guru dengan sendirinya maju ke Dipura untuk masuk Dapodi. Untuk masuk ke Dapodi itu butuh atau tidak itu kepala sekolah, sekolahnya. Kepala sekolah itu sebagai representasi dari sekolah. Butuh nambah tenaga di Dapodi ya kepala sekolah, bukan yang bersangkutan yang butuh mau masuk Dapodi. Memang di Dapodi enak mau masuk terus. Nah itu makanya kami kepala sekolah yang nonton supaya masuk. Sebetulnya sekolah juga tidak ada formasi. Barang tak gelap sebelum saya nggak masuk kuih anak. Itulah. Ya memang itu data resmi. Jadi harus kepala sekolah bertanggung jawab. Sama kan dengan SKP. SKP itu yang menilai guru itu kepala sekolah. Boleh minta tolong operator untuk memasukkan nilainya atau untuk membuat file Excel-nya. Tapi bukan berarti kepala sekolah pasrah ke operator ngasih kepala sekolah itu dibiji nang operator. Itu salah kan? Pokoknya di kabar ini operator biji kepala sekolah itu. Ya. Ini jadi Bapak Ibu, kami itu sudah mengundang operator yang kedua. Kemudian kami beri batas waktu tanggal 26 September kemarin. Kok 2 hari ini masih muncul? Yang munculnya orang terlambat dengan ngerti, mesti tidak wajah senyum, mesti cemberut. Nah sing telat dia mau sama aku, kan sudah tahu umumkan. Nggak tahu pengumumannya, aku pengen kurang rombongan gitu. Ya mungkin ada juga yang jenengan sudah menyampaikan informasinya kepala sekolahnya kurang sensitif agak apa. Jadi ini memang pendataan saya juga belum ngerti, BKD juga belum ngerti mau ditata itu mau diapakan. Tapi saya selalu memprediksi ini kan usia tingginya 56 tahun. 56 tahun itu berarti kalau usia 60 masih 4 tahun lagi. Saya memprediksi ini pemerintah pusat mau menyelesaikan ini non ASN tapi dalam jangka waktu paling tidak 4 tahun. Nah orang 4 tahun mesti orang usia 56 lagi. Yang mudah-mudahan teman-teman dapat terfasilitasi, kemudian mendapat solusi yang terbaik dari pemerintah. Kalau kemarin awalnya di tahun 2023 semuanya harus berhenti yang non-ASN karena semua hanya dari P3K dan dari PNS. Maka yang sekarang wacananya berubah lagi. Menpannya baru. Menpannya baru. Siapa itu Pak? Azwar Anas. Ya, berarti Banyuwangi yang dulunya sekarang Menpan. Itu Bapak Ibu. Jadi ini tinggal ada waktu 2 hari. BKD itu harus menyelesaikan data pemain ASN tidak hanya guru, tidak hanya yang keluarga di Dipura, tapi di semua UPD. Kalau di Dipura masih ada kental kecil, padahal kita sudah fasilitasi, sudah kita beri jeda waktu 5 hari waktu itu, kok masih ada terus? Ini nanti dikira kita nggak bisa bekerja, ya. Karena BKD juga harus melayani dinas lain, yang di sana juga ada teman-teman yang lain.
termasuk teman-teman yang ada di Korwil yang THL. Ya, yang THL dan BB di Korwil sudah ya fasilitasi ya. Teman-teman THL itu mah persiapannya sudah jauh hari tapi lebih mumet. Harus mencari SP2B dari 5 tahun terakhir. Itu yang akan diupload. Dan dia itu dibayar dari APBD. Itu sebagai bukti besok harus diupload di akunnya. Yang teman-teman yang BB di sekolah itu, kalau dia yang penerima keserah, sudah kami siapkan datanya. Filenya sudah ada, filenya sudah ada. Tinggal dia print, stabilo namanya, scan PDF, nanti tinggal diupload. Teman-teman yang non itu kan yang diupload itu yang diberi honor dari bos. Mencari bukti bayarnya kadang kesulitan, ono murah. Terus izin murah. Itu ya. Ya memang hasilnya baik, semuanya dimudahkan. Jelas ini ya gitu ya. Nah, itu harus diunggah data-data itu. Kemudian kan ini disampaikan minimal di suratnya juga ya minimal dia terdata di Rapordi, kemudian SK dari Kepala Unit Kerja itu kan sekurang-kurangnya 1 tahun per 31 Desember 2021. Maka kalau dia diangkat oleh komite kepingin dari SK dari Kepala Unit Kerja, ya mestinya ngambil 1 tahun terakhir saja kepala sekolahnya siapa atau yang saat ini menjabat mau diberikan 1 tahun per tahun. Itu kan sudah memenuhi syarat untuk memperoleh hak. Kenapa harus mengganti SK komite yang sejak dulu? Mengganti tidak boleh, apalagi mengganti yang sejak dulu SK komitenya ada, SK kepala sekolahnya ada, nomornya sama. Yang lebih payah lagi, kepala sekolah sudah meninggal itu bisa tanda tangan. Itu bisa bermasalah hukum. Ingatkan normal. Ini baru pendataan. Baru pendataan. Belum nanti kalau ada penerimaan. Kalau dia abek terus, bagaimana setelah penerimaan kalau dia jadi guru? Kalau siswa di kabeh, bahaya. Muridku sapa wae ya? Karena pelajaran apa ya lo? Malah takut kalau bocah sekarang pelajaran. Nah, kemarin kami berpikir seperti ini. Bisa jadi yang SK kepala sekolah itu masuk dan sebetulnya dia tidak bagus-bagus amat menurut tapi karena secara administratif penuhi kami tidak masuk. Tapi bisa jadi ada teman yang SK komite karena waktu itu memang dilarang kepalanya bocah itu sudah tenang nyambut kali tenanan kompetensi dia tapi masuk rakatu kan itu kalau kita bicara nasib. Maka kami menunggu kalau dia punya SK kepala sekolah 1 tahun terakhir saja masukkan. Waktunya berapa? 5 hari. Sekarang hari ke-8 masih ada yang mencari. Ya itu bagian dari kecerdasan emosional untuk sebetulnya bermula dari menyikapi surat, membaca surat itu yang detail. Ini yang besok diharapkan karena sekarang yang ditonjolkan literasi. Literasi itu bisa jadi ini tadi. Terus juga batas waktu tanggal 26. Pukul 9 Literasi itu bisa jadi juga membaca jadwal kereta api itu
tapi dibacanya 0930. Tekan stasiun kereta ini semakan harus beli tiket lagi. Sinten niku nggih. Ini ya maklum karena dulu memang ketika zaman kecil kita itu literasi belum ditonjolkan. Itu pentingnya literasi. Literasinya kurang bagus itu bisa rugi ratusan ribu. Ya 1.600.000 lah. Gara-gara membaca 0903 kereta Sarunggali itu dibaca 0930. Burung tekan Indonesia wis pesen sarapan pada pukul 08.55. 5 menit tekan mulai stasiun ternyata enggak. Ya biarlah mukanya hitam karena hangus. itu kenapa literasi kemudian menonjolkan itu hadir di kehidupan saya. Numerasi juga penting. Numerasi juga penting. Jadi Bapak Ibu, tahun 2022 ini berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 ini ada pengadaan kenikah. Dan kita juga punya salinan keputusan menterinya dan ada penjelasan yang lainnya. Ini hampir di akhir tahun. Kalau itu formasi 2022 pasti segera dilaksanakan. Dan kita masih punya teman-teman kita yang sudah passing grade tahun lalu itu sebanyak 386. Ada guru kelas, ada guru rapor dan lain sebagainya. Alhamdulillah waktu itu Pak Bupati juga memberikan kebijakan menambah formasi. Dari sisa kita itu hanya sebetulnya dari 386 itu formasi kita yang belum terambil tahun itu 186. Karena ada tambahan formasi 2 kamar, tapi tidak banyak yang tidak terambil itu. Tapi alhamdulillah pemerintah daerah menambahkan formasi 100 waktu itu. Kemudian setelah tahu yang lulus passing grade sekian, ditambahkan disesuaikan yang lulus passing grade. Tapi yang lulus passing grade itu nanti juga tidak semuanya serta-merta makmum langsung dapat formasi itu, tidak semuanya seperti itu. Jadi seleksi P3K itu nanti ada P1 prioritas 1, ada P2 prioritas 2 dan P3 prioritas 3. Yang masing-masing kesempatannya akan berbeda-beda. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail karena memang belum saatnya. Tapi paling tidak punya gambaran, paling tidak ada catatan P. P1, P2, P3. Yang P1 itu kan teman-teman yang kategori 2 atau wiata bakti di sekolah negeri, non PNS di sekolah negeri yang sudah mencapai passing grade itu sebenarnya P1. Kalau P2 itu yang selain tadi ya, tapi sudah passing grade. Yang di sekolah itu ada formasi, ada juga. Ya, itu tadi. Nanti akan digambarkan Pak Yati. Secara teknis detail saya belum akrab sekali, tetapi yang jelas ada itu. Artinya teman-teman kita itu sebetulnya akan terfasilitasi oleh pemerintah, tinggal nasibnya. Sama tadi, kalau mau membantu segera dikatakan. Kalau BB itu kan antar kepala sekolah aja SK-nya, kemudian dapodignya kalau mau mutasi biar dibantu di PTK. Mutasi dapot, dia kan harus mutasi dapodik kalau ditata.
Kalau ada yang sebetulnya saat ini di sekolah tetapi sebetulnya tidak ada formasinya, itu tolong dibantu segera. Kan sekolahan yang ada formasinya juga masih banyak, cuma mungkin dipikir-pikir jauh-jauh. Kalau dia nggak mau, ya udah kok difasilitasi orang nggak mau. Ya toh, kita bermaksud baik. Kalau tidak diterima dengan baik ya sudah, tidak akan memaksakan. Cuma bukan saya bocori, saya informasikan tadi bahwa ketika nanti ada ketentuan seperti itu, misalnya di sini di SD Aqua ini ada Agro, ini ada formasi, ada guru dari situ. Tapi ini dalam kategori P3 sehingga bisa diperebutkan oleh pendaftar lain dari sekolah lain. Ketika dari sekolah lain ini mendaftar, ikut bersaing di situ, dia nilainya paling tinggi, dia yang diterima, maka formasinya pindah ke sini. Kalau dibaca oleh Kemdikbud yang sudah yang nanti yang terakhir itu terbaca oleh Kemdikbud bahwa di sini sebetulnya Wiyata Bakti ini tidak punya formasi, maka batallah dia diterima. Kasihan kan? Maka lebih baik sekarang menempati sekolah yang agak jauh, tapi betul-betul di situ ada formasi. Kalau kepingin sekolah yang cepat pada masanya kan bisa pindah, bisa. Ada masalah. Ya, itu apa? Sebetulnya nggak saya sampaikan juga bisa untuk mengurangi jumlah yang diterima. Tapi ya apa tega? Kita ngerti besok bakal ketentuannya seperti itu. Sementara kita yakin masih banyak anak-anak kita, teman-teman kita yang di sekolah itu tumpuk-tumpuk. Nek tumpuk-tumpuk nang omah ra apa-apa. Tumpuk-tumpuk nang sekolah. Kerjanya itu. Ini terkait dengan teman-teman non-ASN. Mudah-mudahan ada jalan terang ya. Kemudian Bapak Ibu, di wilayah jenengan itu ada PNS yang mungkin sampai saat ini belum diangkat dalam jabatan fungsional guru. Mungkin ada. Kenapa? Karena waktu itu memang dipersyaratkan dia harus sudah bersertifikat pendidik. Kalau sekarang masih ada yang terlantar karena itu, silahkan segera diusulkan. Kami akan fasilitasi sesuai dengan ketentuan yang terbaru bahwa itu tidak menjadi syarat utama untuk menjadi jabatan fungsional guru, maka akan segera kami usulkan. Suratnya sudah dikirim. Suratnya sudah dikirim, tapi saya yakin belum semuanya membaca isinya, cuma menerima kemudian di-share. Itu keyakinan saya. Terus mengingatkan sampai dengan hari ini ada, saya nggak menyebut lokusnya, tapi ada 2 kecamatan yang belum menyetorkan daftar rincian gaji. Dapat beliau saya bilang siang ini kita sih belum siang itu. Karena dioprak-oprak. Kalau kejadiannya seperti itu terulang, guru-guru ini bakal ribut. Mergo gajian. Yang ini terkirim karena saya sudah bilang segera terkirim. Masih ada satu yang belum ya? Sudah. Dua-duanya lagi sudah berada di sini. Oh ya.
mungkin. Itu memang buat tebak-tebakan. Mek penasaran. Terus yang berikutnya lagi Bapak Ibu mohon maaf kalau nanti pelayanan di PTK agak sedikit terhambat karena tenaganya kan berkurang lagi. Di tempat kami itu Mbak Zulaiha, ya Mbak Niku anak pensiun, dan besok tenaga contoh pensiun. Ya, Pak. Apa pelayanan isi saya tunda dulu ya, mungkin juga ya. Kami fasilitasi, kalau akad pelan mohon maaf karena belum ada penggantinya. Kalau Pak Yadi yang waktu itu pensiun lebih cepat, itu nggak ada yang mau menggantikan. Bukan pelajar yang ini, Pak. Ya. Pak ya, pilihan lagi kan. Jadi ada 2 CPNS yang masuk di bidang PTK, namanya Mbak Indri, masih saudaranya Pak Abdul Wahid kalau masih ingat. Kemudian satunya lagi Mbak Rina, itu saat ini sedang lancar, Pak Ibu. Itu ya sedikit menambah amunisi kami. Teman-teman harus saya masih terkait dengan keterangan. Nanti jabatan fungsional sudah ya. Pokoknya segera sebelum dari jabatan fungsional. Sudah penegrian kok urus jabatan fungsional. Kemudian teman-teman yang ada batas 1 tahun sudah, karena ada yang tanya apakah dari negara 1 tahun yang sudah penegrian itu langsung diusulkan saja. karena dari teman-teman kita tidak terjawab. Ya kemarin ya, karena ketentuan awal. Saya sekarang enggak. Maksimal 1 tahun, tapi kalau lebih dari 1 tahun terlambat. Maksimal 1 tahun dari penegrian. Maksimal itu, nanti 1 hari setelah penegrian boleh. Ya, jadi segera teman-teman yang P3K insya Allah nanti sebentar lagi juga akan menerima SK jabatan fungsional. Oke, kalau ada SK fungsionalnya kan kemudian menerima tunjangan fungsi. Kalau ada SK serdiknya berarti menerima tunjangan profesional. Itu ya. Sudah nggak banyak. Kalau tunjangan fungsional itu 327 ya untuk guru ya. Nggak banyak. Tapi kalau untuk undangan yang cukup berkali-kali. Itu terkait hal-hal di PTK. Kemudian mengingatkan sekarang sudah bulan September. Sebetulnya pelayanan SKP itu kami sampai Juni, tapi hari ini juga masih banyak yang belum. Itu terus dilayani apa enggak? Ya nanti sementara masih kami layani untuk segera diselesaikan. SKP tahun 2021. Kalau 2022 kan belum. Ya. Kemudian teman-teman yang sudah terlanjur melakukan PKKS, nanti PKKS-nya diulang dengan instrumen yang baru. Ya. Dan itu kami sesuaikan dengan Permendikbud yang baru bahwa kepala sekolah ya tadi PKKS itu berdasarkan Permendikbud itu kan setiap unsur harus bernilai minimal baik. Jadi kalau begitu semuanya minimal B, tapi bukan
bukan berarti harus dinilai B. Ya sesuai situasi dan kondisi. Saya kembali ingatkan, kalau kemudian pada saat sebelumnya berkeluh kesah kepala sekolah ini menyusahkan kita, maka kalau nilainya baik berarti kepala sekolah itu baik. Kalau nilainya itu baik. Tapi kalau ada nilai satu unsur saja yang bernilai di bawah B, maka kepala sekolah itu bukan bisa dihentikan dari jabatan kepala sekolah. Satu unsur saja bernilai di bawah B itu diberhentikan. Dan untuk teman-teman yang di SD, nanti hasilnya itu setelah melakukan penilaian didiskusikan di tingkat korwil, yang didiskusikan di tingkat korwil, kemudian dicermati benar apakah nilainya sudah fit atau belum, baru dilaporkan ke kami. Jadi kalau ada yang memang terpaksanya bernilai di bawah B, itu sudah keputusan forum tim di kecamatan, bukan keputusan perwakilan. Bisa jadi ada seseorang nilainya B, teman lain tidak setuju karena kesehariannya atau unsur-unsur untuk mendukung itu tidak memungkinkan semuanya. Wong laporan prospek lah misalnya dari ya, kok iso-iso nilai B dari sisi pengelolaan keuangan, pelaporan prospek lah belum laporan. Ya. Saya kira itu yang perlu kami komunikasikan dengan panjenengan hari ini. Nanti masih ada tambahan informasi baik dari Pak Yadi maupun dari Pak Ene terkait beberapa hal yang mungkin harus detail informasinya. Maka dari itu dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf. Terkait dengan PKKS yang mau mengajukan kenaikan pangkat, jadi nyusul yang khusus. Ini aja yang mau di PKKS, yang PKKS karena mau kenaikan pangkat. Apa dengan nilai itu, tapi nanti dinilai ulang lagi ya. Itu nilai PKKS-nya hanya untuk usul kenaikan pangkat ya. Yang kalau saat ini dilakukan ya. Iya. Oke. Ya, nilainya tetap. Tapi kalau jadi nanti keberanian dirinya, menurut saya kalau sekiranya jalan aku tidak bisa beliau kasih C. Maksudnya gini, di pengawas juga kalau di PKK itu ada sebagai rekomendasi dia bisa naik pangkat enggak gitu loh mas ya. Nah dia kategori rata makan dan sebagainya karena maju pangkat ya tetap dikasih C, nanti kan tidak bisa naik pangkat gitu. Jadi di PKKS yang besok untuk penilaian kepala sekolah itu yang harusnya dilakukan setiap tahun sebetulnya sudah mencakup itu. Di awal-awal ini kami ingin lebih memfokuskan kepada integritas teman-teman. Kalau integritasnya memang bagus, loyalitasnya bagus. Loyalitas itu tidak hanya pada kami, tapi pada pimpinan kan termasuk panjenengan. Loyalitasnya bagus, integritasnya bagus. Kinerjanya biasa-biasa saja, ya sudah dia bisa. Belum detail pada substansi kerjanya, tapi integritasnya diutamakan, perilaku dan integritas, loyalitas itu diutamakan dulu. Nah kalau yang ini kan itu nanti juga akan terpakai untuk menaikkan pangkat dan lain sebagainya sebetulnya satu kali kerja. Cuma kita belum luncurkan instrumennya karena masih dalam proses. Ya itu Pak. Saya Pak, mengulang tadi menambah yang utama itu nanti kalau saya tangkap itu berarti ini dalam kita konkril untuk mengadakan penataan khususnya untuk teman-teman TTK yang masih bekerja. Yang saya tanyakan itu formasi yang dimaksud itu formasi tahun 2001 per Desember atau formasi sekarang?
Karena selama Desember sampai sekarang itu sudah banyak teman-teman yang turun dan sebagainya. Itu yang itu mungkin tidak sebentar ya. Karena di Madukoro, memang saya tanya ke teman-teman, kita tidak tahu teman yang lulus passing grade di tempat kami itu berapa, pastinya tidak tahu. Jadi kalau saya tanya teman-teman itu, katanya Madukoro tinggal 3 formasi kalau kemarin 2021. Jadi teman-teman yang lulus itu agak cukup banyak. Kalau tidak ada formasi jangan diadakan. Kalau mereka berada di situ karena dari dulu memang tidak ada formasi, itu namanya dipaksakan. Yang kedua, saya bacakan surat dari Kemendikbud langsung nomor 2. Setelah dilakukan penataan, pemerintah kabupaten kota provinsi diharapkan memastikan pemutahiran pada Dapodi. Artinya kan sekarang, kalau sekarang melakukan penataan, Dapodinya langsung kita update dengan kondisi perubahan yang sudah dilakukan. Nah, mengingat pengangkatan pada seleksi 2 SMP 3 Kata 2002 ini mempertimbangkan kebutuhan guru di sekolah masing-masing, kami harapkan proses penataan pendistribusian ini dilakukan dengan benar. Karena secara sistem pasti akan terbaca. Saya pikir sudah ngerti maksudnya dan jangan tanya detailnya, enggak, aku marahin. Aku marahin itu maksudnya aku ngajari, bukan saya memarahin. Artinya kalau teman-teman yang non ASN, entah itu passing grade atau tidak, pastikan bahwa dia BB di situ itu ada formasi. Jangan mempertahankan di situ tapi tidak ada formasi. Itu kalau mau dilakukan, kami bisa membantu memfasilitasi update Dapodinya atau permutasiannya sampai dengan pertengahan Oktober. Kalau kami fasilitasi lama-lama, ya milih yang lama, dan itu nanti setelah berarti diupdate setelah seleksi ketiga, kan percuma. Itu ya, Pak Budi. Nah, saya kira itu jelasannya. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih dan sebenarnya maaf mungkin kandidat yang tadi singgung juga dari sebenarnya Aku derek. ya ini yang pertama saya karena pendapat manakala disikapi dengan cerdas itu ibaratnya tadi kalau kita harus paham literasi kemudian kita bandingkan dengan hukum jarak waktu dan kecepatan tidak bisa seperti itu ternyata gitu. Kita sudah akan berangkat dari sini karena kalau naik bis bisa saja yang targetnya 1 jam sampai ya 2 jam. Tapi kalau kereta tadi bisa saja dialami. Tapi kalau yang naik itu nanti pakai bis tentunya akan berkata lain. Dan itu terjadilah yang kami alami seperti itu. Seperti yang pertama hubungannya dengan penyikapan tadi yang cerdas di bawah atau di kepala sekolah itu sangat-sangat ketakutan. Hubungannya membuat suatu SK yang notabene dari awal itu sudah ada pelarangan itu, sehingga sempat kemarin akan terjadi perdebatan. Saya pokoknya tidak mau tanda tangan karena sudah ada larangan seperti itu. Ada yang seperti itu sehingga agak lama itu. Seperti itu. Yang pertama itu kalau mau pencerahannya sudah nanti kalau tadi saya cerdas, tapi imbasnya nanti akan lebih panjang juga akan sehingga pemerintah akan menimpa pada yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua hubungannya dengan penataan guru ini sekolah-sekolah itu mempertimbangkan yang akan pensiun jika kadang-kadang pensiun bulan besok menjadi kosong itu kan menjadi pertimbangan kita jika kalau nanti tidak diisikan menjadi komplain artinya tenaganya berkurang sehingga kadang-kadang mempertahankan menjadi tenaganya berlebih itu.
Kalau nanti dipaksakan ditata keluar, nanti akan jadi kurang, bahkan sampai 2/3 ketika yang kurang di sekolah itu. Itu mohon pertimbangannya Pak. Kemudian yang berikutnya lagi, yang berikutnya tadi menanggapi salah informat hubungannya dengan yang anehkan sekolah itu formatnya, apakah formatnya kemarin dilahirkan untuk milih insya Allah tadi kami paham, tapi formatnya apakah memakai format yang lama atau harus yang baru gitu kami untuk milih insya Allah kami paham tadi. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Oke, Mas Agus, terima kasih. Betul. Yang tadi masih banyak ambil itu dari kali benih. Dan ini kita tidak minta kesepakatan. Kalau sepakat atau tidak, tidak masalah. Yang kedua, Dari mana sih? yang tadi Resmian Solo. tentang kepala sekolah itu ragu-ragu dan sebagainya, sebetulnya bukan karena kami, apalagi kami harus mendikte. Itu sudah urusan nasib antara dia dengan keadaannya. Kalau kepala sekolah tidak berani tanda, jangan usah tanda, jangan dipaksakan. Ya, dia akan dapat SK. Itu karena kepala sekolahnya punya jasa, sangat dilarang mengangkat. Tapi pemerintah mintanya yang itu. Jadi penataan itu juga menolong. Kalau mau menolong lakukan, kalau nggak mau menolong nggak usah. Kalau nanti ada keraguan dan nanti ada masalah nggak usah. Penataan ini tidak wajib. Tapi saya bercerita bahwa teman-teman kita itu andaikan nanti ikut seleksi P3K kondisinya akan demikian. Apakah itu akan dibantu sekarang atau dibantu besok setelah nikah? Itu. Ya, bagaimana kita mensikapi menata itu? Terus format PKKS gunakan yang lama dulu kalau ada yang mau mengusulkan kenaikan bakat. Ya. Kalau yang PKKS yang besok ini kita sudah siapkan, tapi masih dalam proses. Kemudian untuk dikemasannya yang format lama tetap ya biasa ya. Yang format lama biasa. Untuk kenaikan pangkat ini Ya. biasa ya. Ya. Jadi dinilai pada bulan September, tapi untuk periode Januari sampai Desember. Betul nggih? Saya berharap tidak ada pertanyaan lagi, karena ini bergantian lagi dan masih ada agenda berikutnya.